Martial Peak Bab 684 mengumpulkan angin. Suki juga menimpali, itu benar, dia yang ingin masuk ke mata angin, aku sangat menentangnya tetapi dia tidak mau mendengarkan. Mulut Chang Yan berkedut beberapa kali sebelum memasang senyum palsu, itu yang terbaik, jika tidak agama roh guntur cerah kamu harus bersiap untuk kehancuran totalnya. Xia Chengyin menatapnya dengan dingin, saudara Chang Yan ini adalah wilayah agama roh aku, harap berhati-hati dengan bagaimana kamu berbicara. Cukup, Duan mendengus. Setelah mengetahui bahwa Yang Kai telah memasuki mata angin, Pak Tua Du merasa sangat tidak bahagia, tetapi dia tahu bahwa apapun kebenarannya, Yang Kai saat ini dalam bahaya nyata. Yang lebih buruk, dia adalah orang yang merekomendasikan Yang Kai pergi ke agama roh guntur cerah untuk menjadi tamu terhormat di tempat pertama. Yang lebih penting sekarang adalah mengonfirmasi keselamatan teman kecil yang Chang Yan. Apa yang kamu temukan tadi? Duan menoleh ke arah Chang Yan. Dia masih hidup, tetapi auranya agak kacau, tidak seperti seharusnya jika dia melakukan alkimia, jawab Chang Yan dengan singkat. Wajah Duan menjadi lebih buruk, melirik Xia Chengyin, guru agama Xia, sepertinya mempercayakan dia pada agama roh kamu bukanlah keputusan yang bijak. Jika dia cukup beruntung untuk selamat dari insiden ini, aku akan membawanya kembali ke kuil alkemis bersamaku. Aku percaya guru agama Xia tidak akan mengajukan keberatan. Wajah Xia Chengyin agak berkerut tapi masih mengangguk. Dengan Duan mengatakan itu, bahkan jika dia mencoba mempertahankan Yang Kai, kemungkinan dia akan berhasil selamat hampir nol. Melotot pada Duan Hai dan Suki, dia menggertakkan giginya dan berteriak, apa sebenarnya yang telah kalian lakukan? Bahkan tidak bisa menjaga satu orang tamu yang terhormat, aku pikir agama roh aku tidak membutuhkan penatua yang tidak kompeten. Itu keinginannya sendiri, Suki masih mencoba untuk berdebat. Namun, Duan Hai hanya menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, merasa bahwa semuanya sekarang di luar kendalinya. Jika Pak Tua Du dan Chang Yan datang beberapa hari sebelumnya, situasi ini tidak akan pernah terjadi, tetapi karena mereka datang tepat setelah dia dan Suki mengambil tindakan. Apakah keberuntungan mereka sendiri yang terlalu buruk atau keberuntungan Yang Kai yang terlalu baik? Semua orang berdiri memperhatikan, tidak ada yang berbicara, suasananya cukup tegang. Mata Suki dan Duan Hai terus-menerus bertemu, keduanya sadar betapa sulitnya situasi yang mereka hadapi. Bocah kecil itu pasti tidak akan bisa keluar hidup-hidup dari mata angin, pertanyaannya sekarang adalah ketika dia mati apa yang akan dilakukan Duan dan Chang Yan. Mereka benar-benar tidak mengerti mengapa Chang Yan ada di sini, seluruh situasi ini seharusnya tidak ada hubungannya dengan Soaring Heaven Sect. Sementara itu, di dalam mata angin, Yang Kai saat ini sedang menahan banyak rasa sakit, bila angin yang ada di mana-mana terus-menerus mengiris tubuhnya, dengan cepat merobek-robek pakaiannya dan sekarat dalam darah yang membanjiri tubuhnya. Dengan truki yang disegel, Yang Kai tidak bisa menggunakannya untuk melindungi dirinya dari bilah angin ini dan hanya bisa mengandalkan kekuatan dagingnya untuk bersikeras menahan. Alih-alih bergegas untuk menggunakan transformasi Dewa Iblisnya, ia memfokuskan semua perhatiannya pada bahunya di mana sayap angin dan guntur yang ia terima dari Han Fei kembali ketika berada di benteng Dewa Iblis karena itu tampaknya sedang mengalami beberapa perubahan tak terduga. Energi atribut angin yang kaya di sekitarnya terus-menerus disalurkan ke tubuhnya dan diserap oleh sayap angin dan guntur. Gelombang rasa sakit yang hebat meletus terus-menerus menyebabkan wajah Yang Kai berputar kesakitan. Ki angin yang diserapnya mengamuk di dalam tubuhnya, merobek dagingnya, menyebabkan setiap bagian tubuhnya beriak. Melalui semua rasa sakit dan kesulitan, Yang Kai menggertakkan giginya dan tidak mengucapkan satu suara pun, memungkinkan sayap angin dan guntur untuk menelan ki angin di sekitarnya. Dia samar-samar merasa bahwa ini adalah kesempatan yang dia cari yang akan benar-benar memungkinkannya untuk memperbaiki sayap angin dan guntur. Han Fei dan Li Rong pernah mengatakan kepadanya bahwa mereka tidak tahu dari mana sepasang sayap angin dan guntur ini berasal atau siapa pemilik aslinya dan hanya setelah banyak belokan dan tikungan kemudian jatuh ke tangan Han Fei. Juga tidak peduli berapa kali mereka berusaha untuk memperbaikinya, tak satu pun dari mereka yang berhasil. Ketika Duan Hai dan Suki membawanya ke tepi mata angin, Yang Kai merasakan sayap angin dan guntur mengirimkan rasa kerinduan yang samar-samar, jadi dia tidak melakukan upaya apapun untuk melawan dan hanya membiarkan Duan Hai melemparkannya ke dalam. Sekarang, tampaknya pertaruhannya telah membuahkan hasil.
Sayap angin dan guntur yang syarat debu tampaknya telah sangat dilembabkan oleh lingkungan ini dan menunjukkan tanda-tanda untuk hidup kembali. Kecepatan di mana mereka menelan ki angin di sekitarnya meningkat setiap saat, mencapai titik di mana bahkan fisik Yang Kai yang kuat tidak tahan terhadap efek sampingnya. Saat dagingnya terus-menerus dihancurkan, energi atribut angin terus membanjiri dirinya seperti semburan deras. Tidak berani ragu, Yang Kai dengan cepat mengeluarkan setetes susu segudang obat dari ruang buku hitam dan menelannya. Catatan dari editor, untuk cairan segudang obat ini, ternyata ada 3 jenis level dan editor kurang paham pada awalnya. Sebenarnya untuk cairan ini ada cairan segudang obat yang mempunyai tingkat di kelas roh, kemudian susu segudang obat yang ada di kelas Sein, sementara untuk krim segudang obat memiliki tingkat di atas kelas Sein dan masih belum diketahui. Sesaat kemudian, sensasi hangat muncul di perutnya dan dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya. Sifat penyembuhan yang kuat dari susu segudang obat dan kekuatan penghancur mata angin keduanya bertarung satu sama lain di dalam tubuh Yang Kai, membentuk semacam tarik tambang yang menyiksa. Ketika tubuh Yang Kai terus-menerus dicabik-cabik dan kemudian diperbaiki, itu membuatnya menjadi lebih keras dan lebih kuat. Setelah mengalami siklus kehancuran dan pemulihan ini berulang-ulang, Yang Kai secara bertahap menjadi mati rasa karenanya dan tidak lagi merasakan sakit. Bersamaan dengan itu, sayap angin dan guntur menelan energi atribut angin di sekitarnya dengan kecepatan yang mengerikan. Di bahu kiri Yang Kai tampaknya ada semacam pusaran tak kasat mata yang terus-menerus menarik ki angin di sekitarnya, mengisi sayap angin dan guntur, dan semakin banyak energi atribut angin ditarik ke dalamnya, itu menjadi lebih dan lebih kuat. Dari luar, sepertinya ada pusaran angin kecil di dalam mata angin yang berputar-putar. Pusaran angin kecil ini seperti lubang tanpa dasar yang perlahan-lahan menarik energi atribut angin di sekitarnya dan menelannya. Orang-orang di luar yang awalnya khawatir tentang Yang Kai sudah mati atau masih hidup sekarang semua mengenakan ekspresi kagum, bertanya-tanya bagaimana perubahan seperti itu bisa terjadi. Mata angin adalah area terlarang di agama roh guntur cerah dan juga salah satu fondasinya. Sejak pertama kali ditemukan, sudah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan selama berabad-abad ini, murid yang tak terhitung jumlahnya yang mengolah keterampilan marsial dan seni rahasia atribut angin telah berlatih di sini. Dan sementara mereka semua mendapatkan banyak manfaat dari tempat ini, tidak peduli berapa banyak orang yang menyerap ki angin di sini, mata angin tidak pernah menunjukkan perubahan. Tapi sekarang, semua orang di sini jelas bisa merasakan bahwa energi atribut angin yang mengisi tempat ini perlahan-lahan dikonsumsi dan dengan cepat berkurang kepadatannya. Penemuan ini membuat beberapa anggota agama roh guntur cerah menjadi pucat. Jika mata angin dilemahkan, itu akan menjadi kerugian besar bagi agama roh mereka. Duan Hai, apakah tamu yang terhormat mengatakan jenis pil apa yang ingin dia sempurnakan? Xia Chengyin sekarang percaya pada kata-kata dua bawahannya dan berpikir bahwa perubahan pada mata angin terkait dengan alkimia Yang Kai. Dia tidak mengatakannya, Duan Hai menggertakkan giginya dan menjawab. Pak Tuadu, bagaimana menurutmu? Xia Chengyin menoleh untuk menatap Duan. Wajah Duan sangat suram ketika dia bergumam, tidak ada pil yang perlu mengkonsumsi energi yang begitu besar ini sama sekali tidak seperti alkimia lebih sepertinya dia sedang berkultivasi. Berkultivasi. Ekspresi Xia Chengyin membeku, dia memasuki mata angin untuk berkultivasi. Bukankah dia hanya di batas Immortal Ascension? Jangan tanya tuan tua ini, aku juga tidak tahu sama seperti dirimu. Teriak Duan agaknya tidak puas karena situasi Yang Kai saat ini. Xia Chengyin tampak canggung dan tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Kekuatan destruktif di dalam mata angin membuat mustahil bagi siapapun di antara mereka untuk melepaskan divine sense mereka untuk menyelidiki, sehingga yang bisa mereka lakukan hanyalah menunggu dengan tenang. Seiring dengan berlalunya waktu, pusaran kecil di dalam mata angin tampaknya secara bertahap tumbuh lebih besar dan bahkan menunjukkan tanda-tanda mulai melahap mata angin sepenuhnya. Bahkan energi atribut angin di wilayah sekitarnya tidak sepadat sebelumnya. Guru agama, pada tingkat ini, mata angin akan dihancurkan. Teriak Duan Hai buru-buru. Kulit Xia Chengyin menjadi pucat saat dia menatap mata angin tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti apa akibatnya jika situasi ini berlanjut? Jika mata angin dihancurkan, itu akan sama dengan menghancurkan sebagian besar yayasan agama roh guntur cerah. Aku dengan rendah hati meminta guru agama untuk mengizinkan aku dan saudara junior Suki menghentikan bencana ini. Duan Hai mengambil inisiatif untuk mengatakan. Bagaimana kamu berencana menghentikannya?
Xia Chengyin meliriknya dengan aneh. Satu-satunya pilihan kita sekarang adalah dengan cepat membunuh tamu yang terhormat di dalam mata angin. Dia pasti menggunakan alasan melakukan alkimia untuk menghancurkan fondasi agama roh kita. Duan Hai berbohong melalui giginya, mencoba mengubah bencana ini menjadi keuntungannya. Teman kecil yang bukan orang seperti itu. Duan mendengus dingin. Kamu bisa mencobanya jika kamu berani. Chang Yan juga menatapnya dengan niat membunuh yang tebal. Ini adalah masalah internal agama roh aku, bukankah saudara Chang Yan melampaui batasnya? Duan Hai mempertanyakan dengan nada tidak puas. Orang tua ini tidak akan mengizinkan perilaku sembrono di sini. Jika teman kecil yang mengalami kecelakaan akibat tindakan kamu, orang tua ini dapat menjamin bahwa tidak ada alkemis yang akan menyempurnakan pil untuk sekte kamu mulai dari sekarang. Duan menatap dalam-dalam menuju Duan Hai. Duan Hai tiba-tiba merasakan sakit kepala yang besar. Dia masih bisa mengabaikan sikap agresif Chang Yan, tapi kata-kata Duan bukanlah sesuatu yang bisa diabaikan. Dengan status Pak Tuadu, dia benar-benar dapat mencapai apa yang baru saja dia katakan. Dengan satu perintah dari alkemis kelas Saint, semua alkemis tamu terhormat tidak akan ragu untuk memutuskan semua hubungan dengan agama roh guntur cerah dan tidak akan pernah kembali. Pak Tuadu, tolong tenangkan amarahmu. Duan Hai hanya berbicara tanpa berpikir, kata Xia Chengyin buru-buru, membuat marah seorang alkemis kelas Saint akan membawa konsekuensi yang parah. Pada saat itu, mata angin besar itu mengalami perubahan yang nyata, dan pusaran kecil yang muncul di dalamnya tiba-tiba mengembang. Fluktuasi energi besar meletus, hampir membuat semua orang kehilangan keseimbangan, memaksa mereka untuk menggunakan truki mereka untuk menstabilkan diri mereka sendiri ketika mereka semua mengalihkan perhatian penuh mereka kembali ke mata angin. Di dalam mata angin, Yang Kai tiba-tiba merasakan segel yang Duan Hai tanam di tubuhnya hancur, dan truki yang telah terkunci di dalam meridiannya sekali lagi mulai dengan cepat beredar. Tidak hanya itu, daging dan darahnya di sekitar bahu mulai berdenyut dengan intens, seolah-olah ada sesuatu yang mencoba membebaskan diri darinya. Dia pernah mengalami perasaan ini sebelumnya ketika dia pertama kali mendapatkan sayap flaming yang. Keadaan pikirannya santai, tidak menunjukkan tanda-tanda sedikit pun kebingungan. Yang Kai menghela nafas panjang dan membiarkan perubahan ini terjadi tanpa perlawanan. Hua. Detik berikutnya, sepasang besar, sayap indah tiba-tiba membentang di belakang Yang Kai. Ketika terbuka, semua tekanan yang dia rasakan di dalam dan di luar tubuhnya langsung lenyap dan digantikan oleh semacam sensasi kebebasan yang penuh sukacita. Energi atribut angin yang berputar-putar di sekelilingnya sepertinya tidak lagi mampu melukainya dan malah memberi Yang Kai perasaan keintiman yang aneh. Energi atribut angin kuat ini bertahan di sekitar Yang Kai dan memberinya ilusi bahwa ia telah mengintegrasikan dirinya ke dalam angin itu sendiri. Mengalihkan pandangannya ke samping, mata Yang Kai berkelip. Dia menemukan bahwa sayap flaming Yang-nya telah mengalami perubahan yang nyata juga. Sayap di sisi kanannya, seperti biasa, terbakar seperti api yang mengamuk. Namun, sayap yang membentang dari sisi kiri punggungnya sekarang tidak hanya berisi Tru Yang Yuan Qi yang panas terik tetapi juga ki angin yang cepat dan tajam, menyebabkan bentuknya menjadi lebih menyilaukan dan menakjubkan. Energi atribut angin yang tersisa di mata angin terus mengalir ke sayap kiri Yang Kai dan dia bisa dengan jelas merasakan bahwa itu dengan cepat menjadi lebih kuat. Saat dia mengayunkan sayapnya, angin di sekelilingnya berputar dan mencambuk dengan cepat berubah menjadi bilah angin besar yang mengalir menuju pusat mata angin dengan momentum yang luar biasa. Bilah-bilah angin yang berputar-putar ini tidak hanya mengandung kecepatan angin, tetapi juga panas yang membakar dari Tru Yang Yuan Qi milik Yang Kai. Kombinasi keduanya saling melengkapi dan melipat gandakan kekuatan destruktif mereka. Bersambung.